Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kirana Putri Salsabila selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 2 kali ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Desa RW 6, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sumbersari yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa 2 kali ini. Kegiatan kali ini adalah kegiatan lanjutan dari Musyawarah Masyarakat Desa pertama, di mana pada kegiatan yang pertama itu membahas terkait pengkajian masalah kesehatan yang dialami oleh warga RW 6. Nah, baik selanjutnya untuk acara ini uh, diawali oleh pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Pelaksana kami, kemudian isi dan juga penutup. Sebelumnya saya ingatkan untuk mengisi link absensi pada kolom chat. Selanjutnya dengan ucapan basmalah saya buka acara Musyawarah Masyarakat Desa 2 kami kali ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Maido untuk menyampaikan sambutan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu warga Desa RW 6 Desa Gunung Sari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pada kegiatan musyawarah masyarakat desa yang kedua, di mana kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan musyawarah masyarakat desa yang pertama. Pada kegiatan ini Bapak Ibu di sini bertujuan untuk berdiskusi. Jadi dari kami mahasiswa dan juga Bapak Ibu warga desa mengadakan diskusi terkait hasil pendataan dan juga analisis data yang kami dapatkan dari Bapak Ibu pada pertemuan kemarin. Serta dari kami dan Bapak Ibu sekalian menyusun perencanaan tindakan bersama berdasarkan hasil data yang kita dapat pertemuan kemarin gitu Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu warga Bapak Ibu semua untuk kelancaran kegiatan malam ini dan untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maido atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian hasil pengkajian masalah kesehatan warga RW 6 Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari. Saya persilahkan kepada Livia untuk menyampaikan hasil pengkajian. Terima kasih. Selamat malam kepada hadirin yang telah menghadiri ruang Zoom ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk hadir dalam Musyawarah Masyarakat Desa RW 6 Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari, Umbul Sari. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya kami sudah memperkenalkan diri pada MMD 1, tapi kami ingin memperkenalkan diri kembali agar semakin rekat hubungan kami. Yang pertama, tim kami diketuai oleh Maido Milenio Jawi Putra, lalu ada rekan saya Nimas, lalu saya sendiri Livia, lalu Kirana Putri Salsabila, dan yang terakhir adalah Sri Ambersari. Nah, dari pengkajian yang telah kami lakukan pada MMD 1 bersama dengan Bapak Ibu yang terhormat, akhirnya kami mendapatkan data. Yang pertama ada data subjektif, seperti di tengah pandemi COVID-19, warga RW 6 takut memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan karena takut akan didiagnosa COVID-19, sehingga masyarakat lebih memilih membeli obat yang dijual bebas di apotek. Selain itu juga ada data bahwa puskesmas pembantu yang ada di lingkungan RW 6 tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19. Total orang yang menderita hipertensi di RW 6 adalah sebanyak 4 orang, dan total orang yang menderita stroke di RW 6 adalah sebanyak 3 orang.
Berdasarkan data-data tersebut, akhirnya kami menyimpulkan adanya masalah keperawatan berupa defisit kesehatan komunitas. Selanjutnya adalah adanya data bahwa warga mengolah sampah dengan cara yang dibakar, lalu adanya kasus pencurian di RW 6, lalu ada jadwal ronda poskamling tidak berjalan, lalu ada data objektif berupa tidak ditemukannya adanya TPA atau tempat pembuangan akhir sampah, lalu tidak ditemukannya tempat rekreasi ataupun tempat bermain untuk anak. Dari data-data kedua ini, kami simpulkan adanya masalah keperawatan berupa coping komunitas tidak efektif. Selanjutnya adalah diagnosis keperawatan yang kami tegakkan berdasarkan data-data yang tadi. Yang pertama ada defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak atau kurang didukung oleh komunitas. Maaf, dibuktikan dengan warga takut pemeriksaan diri ke Fasiankes, puskesmas pembantu tidak beroperasi, prevalensi penderita hipertensi sebanyak 4 orang, dan prevalensi penderita hipertensi sebanyak 3 orang. Lalu diagnosa yang kedua, yaitu coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan ketidakcukupan sumber daya masyarakat, dibuktikan dengan tidak adanya TPA dan warga mengolah sampah dengan cara dibakar. Selain itu, jadwal ronda puskamling yang tidak berjalan dan adanya kasus pencurian di RW 6, serta tidak ditemukannya tempat rekreasi ataupun tempat bermain ataupun taman bermain untuk anak. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai rencana keperawatan. Di sini kami merencanakan yang pertama, terkait diagnosis keperawatan yang pertama mengenai defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak atau kurang didukung komunitas yang ditandai dengan terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas dan terdapat faktor risiko fisiologis dan psikologis yang menyebabkan anggota komunitas menjalani perawatan. Tujuan dan kriteria hasil yang kami harapkan di sini, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam, diharapkan permasalahan dapat diatasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, ketersediaan program promosi kesehatan dengan skala 5. Kemudian yang kedua, ketersediaan program kesehatan komunitas dengan skala 5. Yang ketiga, prevalensi penyakit dengan skala 5. Dan angka kejadian kriminalitas dengan skala 5. Di sini mengenai perencanaannya, yang pertama pengembangan kesehatan masyarakat untuk observasinya. Yang pertama, identifikasi potensi atau aset dalam masyarakat terkait isu yang dihadapi, identifikasi masalah atau isu kesehatan dan prioritasnya, identifikasi kekuatan dan partner dalam pengembangan kesehatan. Kemudian dalam terapeutik di sini yang pertama, libatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kesehatan dan mengembangkan rencana kesehatan yang dihadapi. 2, persatukan anggota masyarakat dengan cita-cita komunitas yang sama. 3, bangun komitmen antar anggota masyarakat. Yang selanjutnya mungkin. Baik, untuk diagnosis yang kedua, di sini diagnosis coping komunitas tidak efektif yang berhubungan dengan ketidakcukupan sumber daya masyarakat yang ditandai dengan komunitas tidak memenuhi harapan anggotanya dan insiden masalah masyarakat tinggi atau perampokan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 24 jam, diharapkan permasalahan dapat diatasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, perencanaan komunitas mencapai skala 5, kemudian pemecahan masalah komunitas mencapai skala 5, dan sumber daya komunitas juga mencapai skala 5. Terkait intervensinya, yakni manajemen lingkungan komunitas, berhubungan dengan observasinya di sini, yakni lakukan screening risiko gangguan kesehatan lingkungan, identifikasi faktor risiko kesehatan yang diketahui. Terkait terapeutiknya, di sini libatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan. Kemudian dalam berikan informasi kalian dan masyarakat. Kemudian terkait Ya, mungkin saya lanjutkan.
Untuk intervensi kolaborasinya yaitu Dengan kolaborasi kelompok dengan kelompok masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Iya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami yang lain. Monggo. Baik, yang selanjutnya adalah rencana keperawatan. Rencana keperawatan ini ada 3, yaitu prevensi yang pertama adalah prevensi primer. Prevensi primer adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan. Perencanaan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan promosi kesehatan pada RW binaan. Yang pertama adalah memberikan edukasi kepada warga dengan hipertensi terkait pola makan dan aktivitas yang tepat untuk mencegah munculnya kembali masalah serupa. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada warga RW 6 Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Jember, mengenai cara mengolah sampah dengan tepat. Next. Yang kedua adalah prevensi sekunder. Prevensi sekunder ini adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin. Perencanaan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan screening kesehatan serta pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi timbulnya permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat RW binaan. Yaitu yang pertama adalah memberikan motivasi kepada warga RW 6 untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke pelayanan kesehatan terdekat. Next. Baik, ketiga adalah prevensi tersier. Prevensi tersier ini adalah upaya dalam rehabilitasi status kesehatan setelah mengalami penyakit yang berat ataupun masalah kesehatan serius lainnya. Bentuk perencanaan yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan khusus serta mengevaluasi status kesehatan masyarakat yang menderita permasalahan kesehatan dalam RW binaan. Yaitu yang pertama adalah memberikan edukasi mengenai gaya hidup yang dapat dilakukan oleh warga dengan stroke dan menganjurkan untuk berhenti merokok. Yang kedua adalah mengajarkan warga dengan stroke mengenai cara mengurangi stres dan melakukan aktivitas ringan lainnya. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil pengkajian serta perencanaannya. Nah, kemudian saya akan mengklarifikasi kembali bagaimana apakah dari hasil pengkajian kami, apakah sudah benar atau ada yang ingin diklarifikasi? Benar. Baik, dari kegiatan yang akan kami laksanakan nanti, berbagai perencanaan terkait edukasi mengenai tekanan darah tinggi, kemudian stroke, gitu ya. Untuk rencana ke depannya, apakah sudah setuju? Setuju. Baik, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Ibu warga RW 6 yang sudah hadir dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa 2 kali ini. Untuk acara selanjutnya, untuk kegiatan kedepannya akan kami hubungi kembali dan kami koordinasikan kembali. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman atau ketua pelaksana ingin menyampaikan salam penutup. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekali lagi, saya sebagai perwakilan dari kelompok mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri kegiatan 2 ini. Mohon bantuannya serta bimbingannya Bapak Ibu untuk kelancaran dari kegiatan ini mulai sekarang dan ke depannya. Terima kasih. Mungkin cukup begitu saja moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Maido. Mungkin dari rekan-rekan lain ingin menyampaikan. Iya, mohon maaf, mungkin sebelum diakhiri kita dapat melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu oleh si Dekdok Ambersari.
Baik, mungkin sebelumnya untuk rekan-rekan dan juga ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu, nggih.